Ya, selamat siang Selamat siang, kakak-kakak layan Michael. Hari Minggu. PLKPA dan Selamat juga siang, Om. ada beberapa teman-teman kita presbiter. Saya lihat tadi ada Ibu Carla, ada Bapak Levino, dan ada Bung Pei. Ya, baik Bapak Ibu. Di pokok bahasan kita hari ini, khususnya untuk PLKPA, itu membahas mengenai bersyukur atas kebaikan Tuhan. Jadi diambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Ini memang cuma 2 ayat, tapi kalau seluruhnya sih ayatnya sampai 22. Jadi memang kalau kita baca cuma 2 ayat sepertinya enggak urutan ya, tapi nggak apa-apa. Saya akan bacakan ya di Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Maaf, sebelumnya saya lupa lagi ya, kita mulai saya belum berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan pada pagi ini. Kami boleh diberikan juga nafas kehidupan bagi setiap kami, untuk kami boleh menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan teristimewa Tuhan, kami juga boleh bersama-sama bersekutu dengan jemaat-Mu di dalam ibadah hari Minggu yang sudah kami lakukan tadi, Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam persiapan pembinaan PLKPA ini Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami, menyertai dan memberkati. Dan biarlah Tuhan juga masing-masing kami diperlengkapi, dan kiranya juga Engkau memberikan kami Roh Kudus, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada hari ini, sehingga semuanya itu nanti Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada. Bapa mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak untuk dapat menerima berkat-Mu juga ya Bapa. Inilah doa kami, ampunkan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, sorry tadi lupa saya berdoa. Ya baik, tadi sudah saya bacakan di Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kalau saya dapatkan dari info dari PLKPA, itu pembahasannya mengenai bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya. Sebenarnya kalau yang paling sederhana buat kita, bahwa kita bersyukur sekarang ini karena apa gitu. Mungkin ini kita bisa tanyakan juga ke masing-masing anak-anak nanti ya, baik di anak-anak kecil ataupun di anak tanggung. Kita bisa bertanya langsung, kira-kira apa sebenarnya kita bersyukur ini. Saat ini kita bersyukur karena apa gitu. Jadi memancing respon juga dari anak-anak, bahwa mereka juga langsung berpikir gitu. Oh iya, kita hari ini bisa sekolah minggu, kita ada dalam keadaan sehat-sehat, kita bisa berkumpul, kita bisa bernyanyi, bersukacita, memuji Tuhan. Nah itulah bersyukur yang kita wajib harus tahu, dan khususnya bagi anak-anak kecil ataupun anak-anak tanggung nanti. Nah kalau di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2 ini pemazmur Daud itu dia mengajak dirinya sendiri juga. Jadi dia mengajak dirinya sendiri juga untuk bahwa kita itu wajib bersyukur pada Tuhan.
Makanya di sini sampai 2 kali diulangi ya, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, di ayat kedua juga pujilah Tuhan hai jiwaku. Ya. Jadi dan di situ dibilang karena janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Nah, itulah kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang wajib kita syukuri, khususnya bagi anak-anak layan kita. Ya. Jadi memang kita tahu bahwa pada masa-masa sebelumnya itu Daud kan memang menghadapi masalah-masalah sulit di dalam kehidupannya ya. Dia makanya ada kalau kita baca juga ada Daud juga berdoa kepada Tuhan minta tolong perlindungan terhadap musuh-musuh mereka dan bagaimana dia menjalani kehidupannya itu yang dalam keadaan sesulit apapun. Tetapi dia tetap selalu mengutamakan bersyukur kepada Tuhan. Karena itu tidak boleh selalu dia lupa. Nah, jadi juga apa yang menjadi perenungan dari pemazmur Daud ini juga ini bisa jadi contoh kita juga di mana dalam keadaan apapun kita tetap harus bersyukur. Nah, kita tahu Bapak kakak-kakak layan bahwa saat-saat kita mengalami pandemi COVID ini pun juga kita memang mungkin akan mengalami kesulitan-kesulitan atau apapun yang kita hadapi, tapi kita ya tetap tidak bisa kita serta-merta gitu kita seakan-akan kita sedih atau kita merasa seperti loh kok Tuhan ini tidak memperhatikan kita gitu loh. Kok banyak ada yang kena COVID atau bagaimana gini. Tapi sebenarnya kan semuanya itu kan ada rencana Tuhan buat kita semua. Makanya dalam keadaan apapun tetap kita harus naikkan puji-pujian kepada Tuhan dan kita harus tetap bersyukur kepada Dia karena sampai sekarang pun kita boleh ada itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi mungkin kita bisa bilang ke anak-anak juga nanti buat kakak-kakak layan bahwa kalian juga ada saat ini juga itu karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kalian boleh dilindungi, disertai, dijauhkan dari penyakit COVID ini, ya kan? Dan boleh berkumpul lagi bersama-sama dengan persekutuan Pelkat PA, ya walaupun hanya melalui link Zoom aja untuk saat ini, tapi tetap mereka kita tekankan tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, kalau misalnya kita pemazmur ini kita bisa lihat juga itu berisi mengenai nyanyi-nyanyian, puji-pujian. Ya, ada juga doa untuk minta pertolongan kepada Allah dan juga sebagian besar juga apa yang pernah dia alami oleh Raja Daud dalam kehidupannya itu diceritakan juga di situ. Dalam hal sesulit apapun, dia juga tetap selalu mengutamakan Tuhan itu adalah yang memberkati dan menyertai dia di dalam perjalanan hidupnya. Nah, pemazmur juga mengingatkan kita supaya kita itu juga jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Makanya dibilang di ayat kedua itu kita jangan lupa segala kebaikannya. Ya, kebaikan Tuhan itu banyak buat kita. Yang tadi seperti saya bilang, kita boleh ada saat ini kita sehat, ya, kita dijauhkan dari penyakit COVID, ya. Nah, tapi anak-anak juga bisa kita beritahukan juga bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah mereka terima itu bisa mereka juga lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan menolong teman mereka juga, ya kan? Mungkin melalui orang tuanya, ya kan, dengan memberikan bantuan makanan ke temannya mungkin yang kena COVID, kan bisa aja anak-anak bilang ke mamanya, "Mas, si itu dia kena COVID, keluarganya gini-gini, gimana, Ma?" Nah, itu kan suatu ajakan mulia juga dari seorang anak kecil kepada kepada keluarganya atau orang tuanya bahwa dia ingin berbagi. Dia ingin memberikan kebaikan juga buat orang lain. Jadi kebaikan yang dia sudah terima dari Tuhan, dia juga ingin membagikan
berkat atau kebaikan itu kepada orang lain juga. Nah, itulah jadi mungkin penerapan untuk anak-anak kecil itu kita tetap selalu menekankan mengenai mereka harus menyadari bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka boleh terima selama di dalam mereka menjalani hidup ini, ya, baik itu di sekolah ataupun dalam pergaulan mereka dengan teman-teman mereka, itu selalu ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka boleh terima. Kalau contoh misalnya kalau di sekolah kita boleh bilang kebaikan Tuhan itu, ya, kalian boleh naik kelas, itu kan juga penyertaan Tuhan juga, kebaikan Tuhan yang mereka boleh terima dan mereka harus bersyukur gitu. Nah, begitu pula juga dengan nanti untuk anak-anak tanggung, kita juga bisa mengajak anak-anak tanggung itu juga sama, khususnya mereka tetap harus mengerti dan menyadari bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka sudah terima, apakah itu di dalam keluarga mereka ataupun juga dengan teman mereka, ataukah kesehatan yang mereka sudah peroleh saat ini. Nah, itu jadi tidak lepas daripada bahwa memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan itu adalah kita mengakui bahwa Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita sehari-hari maupun juga di masa-masa yang akan datang jika kita tetap setia dan taat kepada Tuhan. Nah, saya lihat di materi dari dari PLKPA itu kan ada contoh, kalau tidak salah itu dibilang mengenai toples sukacita. Nah, itu sangat bagus itu toples sukacita itu. Mungkin itu bisa diberikan contoh kepada anak-anak bagaimana mereka ekspresi dari hati mereka itu untuk menyatakan sukacita itu dengan cara bagaimana. Kan bisa aja mungkin mereka bersukacita dengan cara mereka menyanyi, memuji Tuhan, atau mungkin menari, atau mungkin mereka bisa tersenyum buat orang lain, atau mungkin juga yang paling penting mereka juga bisa berdoa buat dirinya sendiri atau buat orang lain. Nah, saya sangat ini sekali dengan ayat daripada Mazmur 103 ayat 1 dan 2 ini, tapi kalau kita baca kan itu sampai 22. Sebenarnya kalau kita lihat di Mazmur 103 ini, itu baik dari ayat awal sampai terakhir itu dinyatakan juga itu selalu dengan kata pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi itu tidak boleh kita lupakan itu. Ya. Makanya saya juga ingat dengan kata-kata dengan ayat Alkitab di 1 Tesalonika 4 ayat 17 itu dikatakan bahwa bersyukurlah senantiasa dalam segala hal, ya. Jadi di situ juga dikatakan dalam segala hal berarti bukan kita lagi sukacita aja, lagi senang baru kita mau bersyukur, tapi kita menghadapi kesulitan kita langsung merengek-rengek kepada Tuhan atau kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa hidup kami jadi begini? Ya kan, bukannya kita semakin lebih dekat kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, ya kan, agar diberikan juga kita jalan keluar, bagaimana bisa keluar dari persoalan kesulitan hidup kita ini. Nah itu. Jadi bisa ditekankan ke anak-anak juga itu bahwa bersyukur kepada Tuhan itu ya mengucap syukurlah dalam segala hal dalam hidup mereka. Apapun keadaan mereka pada saat itu mereka tetap harus memuji Tuhan. Ya. Saya ada beberapa ayat-ayat daripada Alkitab ini ya tetap masih di Mazmur juga. Saya catat ini, saya coba catat itu di Mazmur, mungkin bisa dicatat nanti buat kakak layan. Di Mazmur 31 ayat 20. Saya kasih nanti bisa di ini aja ya, nanti dibaca nanti. Mazmur 31 ayat 31 sebentar ya. Mazmur 31 ayat 20 itu
dan nanti dibaca di rumah aja ya. Terus ada Mazmur 34 ayat 9a, bagaimana kita harus bersyukur. Mazmur 34 ayat 9a, itu juga di situ dibilang kita harus bersyukur. Kemudian Mazmur 103 ayat 17 itu juga. Ya, karena ya itu tadi Tuhan sudah memberikan kita dengan kasih setianya Dia kepada kita. Ya. Mazmur 106 juga ayat 1 itu dinyatakan juga sama. Mungkin ini nanti bisa buat jadi ini aja, referensi aja. 106 ayat 1 itu dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya. Nah, ini mungkin Mazmur 106 ayat 1 ini mungkin nggak beda jauh juga dengan Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kalau saya nggak salah itu dikatakan bahwa kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ya, coba kita lihat ya. Saya lupa itu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, di sini jadi kita bisa bilang ke anak-anak layan kita bahwa Tuhan itu baik sekali sama kita. Kita bangun pagi, kita diberikan nafas kehidupan. Pertama-tama kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih saya sudah boleh kembali diberikan nafas kehidupan untuk dapat menjalankan kehidupan sepanjang hari ini. Dan tentunya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan sajalah kita serahkan hidup kita ini. Ya, jadi buat penerapan ke anak-anak kita bahwa tetap kita harus selalu tekankan mengenai mereka tidak lupa harus mengucap syukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan sepanjang hidup mereka, karena mereka juga sudah merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka terima selama ini, baik bagi diri mereka sendiri, bersama keluarga, ataupun bersama teman-teman, dan juga dalam persekutuan juga dengan Pelkat PA GPIB Menara Iman. Nah, saya waktu itu juga pernah pimpin pembinaan dengan Pelkat PA. Saya selalu mengingatkan kepada kakak-kakak layan bahwa anak-anak kecil atau anak-anak kecil ya khususnya, dia perlu suatu contoh. Ya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dengan memuji Tuhan itu? Nah, mungkin kakak-kakak layan PA kan lebih pengalaman ya, bisa memberikan contoh-contoh yang secara langsung bisa menyentuh hati mereka, ya kan? Nah, seperti contoh misalnya begini aja, ini anak-anak kecil ini, kalau kita bilang bagaimana kamu bersyukur kepada Tuhan, ya bisa aja kalau misalnya sebagai salah satu contoh, misalnya dengan dia memeluk temannya saja, itu dia sudah bersyukur. Bersyukur apa? Buat dia sendiri dan buat temannya juga, bahwa dia dan temannya juga sehat-sehat, boleh bertemu kembali, boleh mengikuti ibadah Pelkat PA. Itu contoh aja, contoh kecil. Kan karena kalau anak-anak kecil kan kalau kita kasih pembahasan mengenai firman Tuhan itu kan mereka lebih senang yang sederhana dan lebih dimengerti. Kalau anak tanggung mungkin kalau menurut saya nggak apa-apa dikasihkan ayat-ayat Alkitab yang mereka harus hafal. Karena dulu waktu saya masih waktu saya di sekolah minggu juga dulu waktu masih kecil tuh, saya ingat itu setiap sekolah minggu itu selalu ada ayat-ayat hafalan. Nah, saya nggak tahu apakah kita masih menerapkan cara begitu saat ini. Mungkin sudah beda kali ya pola pengajaran kita sama anak-anak sekolah minggu kita. Tapi dulu saya ingat masih kecil itu kita selalu dikasih setelah guru sekolah minggu kita itu mengajar kita, jangan lupa ya ayat hafalan ini. Nah, minggu depan nanti ditanyain, kemarin ayat hafalannya apa? Nah, itu jadi mungkin ayat hafalannya itu ya tadi saya bilang yang hubungannya dengan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Nah, bisa juga kan dari Mazmur
103 ini kan kita kasih aja ayat hafalan buat mereka. Contohnya, coba saya lihat lagi. Mazmur 103 tadi, kalau kita baca utuh dari ayat 1 sampai 22, kita ambil aja ayat hafalan. Misalnya, ayat 8, ya kan? Contohnya, itu dikatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, itu aja. Jadi anak-anak tuh selalu ingat loh, oh iya Tuhan itu baik ya, dia sayang, dia mengasihi kita, dia sabar sama kita juga, terus dia berlimpah kasih setia. Berlimpah kasih setia ini kan bisa aja berkat-berkat yang sudah yang mereka terima, kebaikan-kebaikan Tuhan. Mereka sudah boleh naik kelas, mereka boleh mendapatkan kesehatan. Nah ini, mungkin ini bisa nanti kita terapkan juga sama ke anak-anak kita bahwa ini bisa jadi ayat hafalan juga nanti ya. Terus ini juga ada lagi ayat 17. Kalau saya baca di sini dibilang, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi kita memuji Tuhan itu, bersyukur kepada Tuhan juga bukan berarti tidak ada ininya, tidak ada hubungannya juga dengan takut akan Tuhan. Jadi diajarkan juga kepada anak-anak bahwa bersyukur dan memuji Tuhan tetap dalam ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak PLKPA, tentunya kita berharap mereka tetap semakin bertumbuh dalam iman mereka, dengan tetap mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan tentunya juga Tuhan akan memberkati mereka sepanjang hidup mereka, dimanapun mereka berada. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak Layan PA, bagaimana nanti dalam penerapan ke anak kecil ataupun anak tanggung, saya lebih cenderung kita kasih contoh-contoh lah yang lebih gampang dimengerti. Seperti tadi saya bilang, saya lihat kan ada namanya toples sukacita, ya kan? Mungkin juga nanti bisa juga kali ya, saya ada saran juga, ditanyakan juga ke anak-anak dalam menghadapi pandemi COVID kemarin itu, coba tanyakan sama anak-anak, apa perasaan mereka yang mereka hadapi. Kan bisa aja perasaan itu nanti perasaan mereka tenang-tenang aja, biasa-biasa aja, nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin juga ada yang takut, wih serem, ini COVID ini banyak yang meninggal, ya kan? Atau mungkin ada yang khawatir, ya kan? Karena mungkin saudaranya ada yang kena COVID, mereka jadi khawatir nanti bagaimana atau bagaimana. Tapi ada lagi yang bisa punya perasaan, ya dia berserah. Berserahnya nih bagaimana? Ya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, bisa aja kali nanti itu mungkin ditanyakan, ayo siapa anak-anak dalam kemarin kita pas pandemi COVID ini, bagaimana perasaan kalian? Nah, kita kan bisa lihat situ kan, oh kami berdoa kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Bisa aja kan? Atau mungkin ada juga yang polos bilang, takut gitu kan, bisa aja. Ya, itu kan itulah anak-anak kita kan ya. Dengan kepolosan mereka, mereka menjawab apa yang mereka alami dan mereka sadari. Jadi untuk yang lainnya lagi, saya rasa mungkin kakak Layan lebih banyaklah pengalamannya untuk bisa memberikan contoh-contoh penerapan yang benar-benar nyata dalam kehidupan anak-anak Layan PA kita itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai firman Tuhan pada hari ini di Mazmur 103 ayat 1 dan 2, yaitu bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ya, Amin. Terima kasih Pak Michael. Mungkin ada tambahan dari Pak Abraham atau dari Bapak dan Ibu yang lain untuk memperkaya kebenaran firman Tuhan yang akan kita bagikan untuk adik-adik. Boleh, saya mau urun sedikit. Pak Michael tadi sudah banyak menguraikan dari sisi teologinya, Alkitabnya, ayat-ayatnya. Cuman yang satu hal yang harus kita pahami bahwa konsentrasi anak-anak pelayan itu
yang namanya masih TK atau anak-anak tanggung itu terbatas. Ya. Jadi yang harus kita supaya efektif itu dan supaya menarik buat mereka itu khotbahnya itu dibatasi saja, mungkin 15-20 menit paling lama. Lebih banyak beraktivitas. Betul. Jadi supaya mereka tidak bosan yang akhirnya kemana-mana. Memang di sini tantangannya adalah jadi di kakak layannya. Betul. Rumit, akan ribet. Karena dituntut memahami kondisi saat ini dan menghubungkannya dengan khotbah yang akan disampaikan dan memberikan contoh. Nah, tadi Pak Michael juga tadi sempat menyinggung masalah menanyakan anak soal perasaan mereka tentang COVID ini. COVID ini Pak Michael belum berakhir. Jadi belum mereka mengalami kemarin gitu. Sampai sekarang juga masih. Nah, cuman ini juga harap hati-hati menanyakan ini kepada anak-anak. Karena apa? Banyak pemahaman yang berkembang sekarang di media sosial, terutama karena anak-anak kita sekarang kan sudah megang media sosial nih, atau dengan teman-temannya buka website apa segala macam. Ini harus hati-hati juga. Ketika kita menerangkan sesuatu itu, kalau tidak menguasai, mendingan jangan ditanyakan, karena akan nanti fire back, akan jadi berdampak mereka tidak paham, malah dianggap juga kakaknya nih gimana sih, gitu kan? Nah, maksudnya kalaupun kita mau menanyakan perasaan mereka, tapi harap juga kita sudah siap dengan jawabannya. Karena anak-anak sekarang itu pikiran itu kemana-mana. Jadi kalau kita tidak siap, mendingan nggak usah kita menanyakan sesuatu yang kita sendiri tidak siap. Untuk menghindari mereka nanti juga salah menangkap. Nah, dari sisi lainnya sih tadi Pak Michael sudah banyak menguraikan. Kalau dari sisi saya sih saya melihat daripada tantangan kepada kakak-kakak layan sendiri nanti bagaimana berkreativitas, bagaimana untuk menghadapi anak-anak TK dengan kerewelannya, anak-anak tanggung, bahkan anak yang sudah berumur mungkin ke kelas 5 SD udah lebih kritis. Nah, ini juga harus hati-hati kita ininya. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi kita memperhatikan waktu, terus terang saya juga belum pernah pengalaman khususnya di GPIB untuk mengelola pelayanan anak. Karena saya dulu mungkin saya sedikit cerita, background saya dibesarkan itu di HKBP. Jadi ketika tahun 2014 kami bergabung dengan GPIB. Nah, tapi saya belum pernah punya pengalaman untuk pelayanan di PA di GPIB. Jadi mungkin kakak-kakak lain yang ada di sini sudah punya banyak pengalaman. Yang perlu sekarang itu adalah mensinkronisasi kondisi saat ini, keadaan anak-anak saat ini. Apalagi sekarang kan anak-anak sekarang itu kan berarti kan generasi Z, boomer, yang mereka tuh kritisnya minta ampun. Kadang-kadang mungkin kalau kakak-kakak lain yang mengajar sekarang mungkin paling tua generasi Y, ya kan? Jadi ya sebenarnya sudah lebih bisa mengikuti. Kalau kami generasi X ini sebenarnya sekarang udah hanya wisdom saja, udah lebih susah mengikuti mereka. Tapi ya di situ kerjasama antara yang punya wisdom, yang punya pengetahuan dan yang punya pengalaman, ini kan akan menjadi nanti benteng yang kuat buat anak-anak layan kita ini sehingga mereka tidak sesat. Dari saya sih itu aja. Ya, mungkin masih ada yang dari bapak-bapak yang lain. Bisa saya tambahkan sedikit? Ya. Apa yang dikatakan Bapak Jobrinson itu benar ya. Kita kalau misalnya untuk anak-anak kecil sama anak TK itu lebih ke alat peraga mungkin ya. Jadi tergantung kreativitas daripada kakak layan. Kan sekarang udah banyak alat peraga yang canggih-canggih. Jadi mungkin bisa ditampilkan mungkin pertama tokoh Daudnya, terus
ada gambar, misalnya ada anak yang sedang berdoa waktu makan atau waktu pagi dan lain-lain. Dan yang kalau untuk yang penting TPK-nya tuh tersampaikan kepada anak ke anak didiknya gitu ya. Terus untuk yang anak tanggung sebaiknya diskusi secara interaktif. Misalnya kita tanyakan gimana sih apa yang adik-adik rasakan selama seminggu berjalan tentang kebaikan Tuhan. Mungkin hal-hal seperti itu untuk yang anak tanggung. Mungkin udah bisa untuk kita kasih khotbah sedikit dan kita ada interaktif tanya jawab. Yang penting TPK-nya tersampaikan buat anak, yaitu kalau lihat bacaan tadi kan mengetahui kebaikan-kebaikan Tuhan, terus mengetahui dirinya harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan, terus bersyukur dengan apa? Dengan memuji Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada lagi dari Saya boleh, masukan Kak? dari Bapak-bapak ya, Pak Abraham, silakan. Boleh. Ya, jadi memang kalau saya boleh saran, anak-anak kan konsentrasinya mungkin maksimal 20 menit ya. Kita mungkin yang anak-anak ya bisa disajikan seperti ini, Zoom ini, kita bisa olah ini seperti video ini, Kak, biar mereka perhatian gitu ke kita. Mereka perhatian ke kita, anak-anak suka gitu. Jadi kami juga di kampus itu bahkan dosen-dosennya sering memakai seperti ini. Jadi yang ngantuk itu mereka ketawa gitu, bangun lagi. Iya. Jadi mungkin seperti ini kita bisa kuasain cara Zoom ini. Dan juga mungkin kita tambah sedikit video-video yang yang singkat gitu. Misalnya kayak tadi misalnya bersyukur. Kita kan ada video-video misalnya ada pengamen bocah yang tidak pakai sepatu misalnya. Bagaimana anak itu empati dengan temannya yang tidak pakai sepatu. Jadi memang lebih kepada visual. Memang tidak gampang ini memahami anak-anak. Tapi kalau kita nanti coba kumpulkan itu, mungkin lebih bisa. Misalnya anak-anak di Afghanistan tidak boleh sekolah, ya, tidak boleh sekolah. Kalau yang perempuan di tenda tidak boleh di kelas. Mungkin nanti dengan begitu mereka tahu bagaimana bersyukur, gitu Kak. Demikian Kak, terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada dari kakak-kakak lain yang ingin bertanya. Saya tidak bertanya Kak Koni, hanya mau mengingatkan saja, maksudnya gini, kita menegaskan saja bahwa pembelajaran kita tuh awalnya untuk anak-anak TK, anak kecil bersyukur itu apa gitu ya. Jadi kita mesti dealkan dulu kepada mereka gitu ya, bahwa apa itu bersyukur. Setelah kita mendefinisikan itu apa bersyukur, kan kalau di dalam Tuhan apapun kita harus bersyukur gitu ya. Jangan sampai image anak-anak mereka menerima hal yang baik saja mereka bersyukur, yang tidak baik mereka tidak bersyukur. Jadi alasannya apa? Kenapa mereka harus bersyukur? Yaitu kalau menurut aku itu poin yang penting harus kita tanamkan. Setelah itu baru kita menampilkan gambar-gambar gitu ya, menampilkan keadaan-keadaan yang sekarang ini loh kenyataannya seperti ini loh, anak-anak seperti ini, kenapa kau harus bersyukur gitu. Misal kamu bersyukur punya mama papa yang sayang sama kamu, mama papa yang memperhatikan kamu. Nah, seperti itu kita bisa tarik gitu ya. Jadi mungkin kalau aku boleh ingatkan, bukan mengingatkan, kita belajar sama-sama begitu ya, bahwa kita beri dulu kata kuncinya, apa itu bersyukur. Untuk anak TK bersyukur, mereka mungkin sering mendengar kata bersyukur, gitu ya, tapi mereka tidak mengerti apa itu bersyukur. Ya kalau anak TK mungkin dengan bahasanya berterima kasih gitu ya, bersyukur itu kan berterima kasih. Nah, untuk anak-anak kita, yuk anak-adik kita berterima kasih ya, nanti juga bisa mengucapkan mereka terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih teman gitu ya, dia juga bisa mengucapkan terima kasih untuk banyak hal. Kalau itu sih, itu maksudnya awalnya lebih baik dimulai dengan hal itu gitu ya, baru mengapa kita bersyukur gitu ya, ya karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita gitu ya. Apalagi sekarang memang anak-anak sekarang adalah anak-anak yang kritis gitu ya, anak-anak yang tidak mau terima langsung, pasti mereka tanya ini mungkin kenapa? Ini kenapa gitu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan juga begitu ya. Kenapa saya harus bersyukur kalau mama papa saya meninggal? Yeah. Nah, itu yang mesti kita siapkan, kita sebagai pelayan gitu ya.
Itu yang mesti kita siap, apa jawabannya yang tepat buat anak-anak kita. Kenapa sih bersyukur, papa saya nggak kerja kok, sekarang kan kenyataannya seperti itu sekarang. Banyak orang tua yang tidak bekerja, banyak anak-anak yang mungkin mereka memiliki kesulitan dalam mereka melakukan pembelajaran hari-hari. Nah, itu mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kira-kira jawabannya apa kalau seandainya ada anak-anak yang tanya, karena memang anak-anak kita anak-anak yang kritis, anak sekarang tuh anak yang memang keingintahuannya tinggi dan memang disaranai oleh gadget yang begitu mereka buka, ya mereka banyak informasi yang mereka dapat. Itu sih. Ya, terima kasih Karina. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu presbiter yang bisa menjawab untuk apa pengetahuan kita sebagai pelayan. Maaf, tadi pertanyaannya saya agak kurang ini. Gimana Bu? Boleh diulang, Ibu dia Karina? Alasannya aja Pak, gini, alasannya bersyukur gitu ya. Alasan untuk anak bersyukur, ya kan karena memang tidak sekarang kita tidak bisa mengatakan anak-anak bersyukur itu dengan segala kebaikan, Tuhan baik ya. Tapi kan untuk batasan anak-anak bersyukur itu mereka mau terima yang hal baik gitu. Jangan sampai kita menyampaikan hal yang salah sama anak-anak gitu. Saya tangkap Nah, itu ininya. gimana Jadi caranya, gimana menyampaikannya gitu. Mungkin gini, kita coba mereka kalau ini ke anak TK ya, kita suruh mereka angkat tangan, suruh turunkan, suruh nengok ke kiri, suruh nengok ke kanan. Terus dan contoh-contoh gerakan fisik lainnya. Terus ditanyakan ke mereka, ada nggak yang tidak berfungsi? Pastikan mereka bilang, oh semuanya bisa berfungsi. Berarti kita pertama harus bersyukur. Terus kita suruh dia tarik nafas. Ada nggak sakit di dadanya? Oh enggak. Enak nggak? Enak. Harus bersyukur. Gitu kan. Terus kita kasih contoh lagi, ada mungkin teman yang sakit, lihat si A sakit, kamu tidak sakit, harus bersyukur juga. Tapi kalaupun kita nanti suatu saat sakit, kita bilang gitu, kita juga harus bersyukur karena apa? Diberi kesempatan untuk merasakan apa itu namanya sakit. Karena kalau kita tidak nanti pernah merasakan sakit, tidak tahu enaknya sehat, gitu aja gitu Bu. Mungkin contoh-contoh seperti itu yang mereka masuk di akal dan ada di badan mereka. Karena memang sekarang kecenderungannya anak sekarang itu adalah memahami bahwa berkat itu adalah kekayaan. Bukan cuma hanya di anak-anak, di orang dewasa pun begitu. Makanya mereka berkata, oh, habis dapat berkat nih, kalau dapat misalkan lagi dapat bonus atau dapat THR atau dapat apa. Nah, mungkin kalau untuk anak-anak mungkin contoh-contoh yang berhubungan langsung dengan badan mereka aja, Bu. Itu lebih gampang dipahami. Karena kalau kita menceritakan nanti yang misalkan yang rumit-rumit, mungkin mereka juga belum mengerti. Ya, yang ini aja yang ada di sekitar mereka saja nanti dikasih contoh gitu. Mungkin dari saya begitu. Mungkin Pak Hutomo atau Bapak yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Pak Job, Mbak Rina, sama Pak Michael, juga Bapak Ibu yang lain. Saya senang sekali bisa melihat antusiasme dari Bapak Ibu pembina yang mengikuti orientasi ini. Kemudian juga Pak Abram Tarigan, Pak Michael Soriton, Mbak Rina, dan seluruh jajaran pengurus PA. Jadi saya cuma mau ngasih tahu bahwa beginilah suasana persiapan IHMPA, Bapak Ibu sekalian ya, khususnya saya lihat beberapa tadi ikut Pak Utan, Bu Karla, Pak Jobrinson, Bu Yana, Pak P, Pak Kepi ya. Jadi intinya bahwa dalam persiapan ini kita memberikan muatan-muatan teologis dari firman Tuhan yang akan diberitakan gitu ya. Tentu saja nanti disesuaikan dengan kerangka berpikir anak-anak. Jujur saja Bapak Ibu sekalian, saya nggak mampu mengajar PA. Artinya itu sulit sekali buat saya bagaimana memberitakan firman kepada anak-anak yang kerangka berpikirnya jauh sekali dari kita begitu ya. Tapi kita punya pelayan-pelayan PA
ya Mbak Rina dan teman-teman sekalian. Itulah yang akan kita share nanti, pengetahuan kita, kemudian kedalaman firman yang kita gumuli seperti Pak Michael Soriton tadi sudah sampaikan, Pak Jo, Ibu Yana, dan Bapak-Bapak sekalian, Ibu-Ibu sekalian, supaya bisa diterjemahkan kepada anak-anak layan itu sedemikian rupa. Saya mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat buat Pak Abraham Tarigan sebagai mahasiswa praktek, gitu. Mudah-mudahan inilah suasana di Menara Iman seperti ini, Pak, dan kiranya Bapak bisa menarik manfaat di sini. Juga terima kasih buat Bapak Ibu presbiter pendamping yang baru, kiranya Bapak Ibu nanti diharapkan bisa memimpin seperti ini atau memberi masukan-masukan yang berikutnya untuk kemajuan pelayanan kita. Bapak Ibu akan kita jadwalkan di waktu-waktu mendatang pada sebagai pembina presbiter, pembina persiapan PA dan PT. Pak Michael, terima kasih. Itu saja Mbak Rina, Mbak Koni. Dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Hutomo. Ya, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu boleh datang ke pelayanan anak di hari Minggu gitu ya. Jadi bisa memberikan masukan kepada kita gitu ya. Karena kan memang kita sangat terbatas nih dengan penggunaan Zoom ini pun tidak semua kakak layan memiliki laptop gitu ya. Hanya menggunakan HP begitu ya. Dan juga kami sudah berusaha gitu ya. Kami sudah berusaha setiap hari Minggu tuh kami ada share lagu gitu ya, ada ibadah yang tersusun dengan rapi, dan kami coba untuk bercerita kepada adik klien menggunakan media-media yang ada gitu ya, dengan menggunakan alat peraga atau menggunakan perangkat-perangkat yang ada di laptop gitu yang kita bisa share gitu ya, yang tadi Bapak tadi kan tunjukkan itu ya, itu salah satunya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa datang ke dalam ke dalam ibadah kita jam 8 sampai jam 9 pagi. Mari bisa memberikan masukan kepada kami hal apa yang harus kami tingkatkan gitu, karena kami berpikir PK ini adalah PK yang dasar buat penanaman dasar adik-adik klien kita gitu ya. Bagaimana ini basic awal, kalau menurut saya basic awal gitu ya. Kalau kita menyampaikan hal ini dengan baik dan benar begitu ya, pasti mereka akan ingat itu yang tadi Bapak katakan bahwa ayat hafalan, ya kami akan coba itu untuk ayat hafalan, karena memang kita tahu sendiri firman Tuhan itu memang bermanfaat gitu ya, menjadi pegangan buat kehidupan kita. Itu saja sih, terima kasih. Mbak Rina sedikit saya dari saya. Iya. Silakan, Jadi Pak. saya ditanya oleh PHM, sebenarnya Pak Hud, sebenarnya berapa sih anak-anak PA itu jumlahnya gitu ya? Karena dalam pengamatan kami yang ikut Zoom ini sebenarnya masih sebagian. Jadi banyak sekali yang belum ikut atau tidak bisa ikut dalam ibadah Zoom maupun ibadah-ibadah virtual. Saya bilang bahwa dulu ketika tatap muka, anak-anak itu jauh lebih banyak yang ikut, dan bukan hanya dari Menara Iman begitu ya. Jadi HKBP dari gereja-gereja tetangga kita, mereka suka menitipkan anak mereka untuk ikut ibadah di PA di Menara Iman. Mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan ini ya, bahwa pandemi sudah kita kendalikan dan kita bisa bertatap muka lagi. Makin banyak lagi kita bisa layani anak-anak. Itu saja Mbak Rina dan Mbak Koni, terima kasih. Ya, amin Pak. Memang kami harapannya sih banyak Pak. Memang kendalanya seperti itu. Makanya tetap kami lakukan 2 device. Satu menggunakan Zoom, anak-anak terlayani dengan Zoom. Satu lagi YouTube juga kami tetap layani itu gitu ya. Jadi itu usaha yang kami lakukan, tapi memang sih belum semaksimal gitu ya, belum maksimal untuk pendataan adik klien. Gitu ya, kami akan lakukan itu lagi sih. Mungkin dari teman-teman itu sudah bagus. lain. Itu sudah bagus sekali, Mbak. Menurut saya itu sudah bagus sekali. Tuhan memberkati PA ya. Terima kasih. Ya, makasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, dari rekan-rekan yang lain, kakak-kakak layan yang lain. Saya belum dengar suara Pak Utan, Pak Kepi, Bu Karla, Pak P, Pak Levino. Ayo Bapak-bapak, Ibu-ibu bersuara. Pantau aja dulu Pak. Ya,
Pak Utomo, terima kasih. Sedikit Mantap aja sambil dari masak saya. nih. Kita pantau aja dulu baru soalnya Oh kan. enggak ya? Kalau dari saya sedikit aja, ya ini baru artinya surprise juga bahwa memang inilah diskusi-diskusi yang memang akan harusnya terjadi di dalam sebuah persiapan gitu. Kita saling mengisi, bukan saling apa namanya ya, mengejek atau justru wah kok gitu aja ditanyain. Enggak, kita mau seluruh pendapatnya kita apresiasi untuk kemajuan anak-anak PA kita. Yang penting adalah kita sebagai presbiter maupun kakak layan, itu yang penting adalah teladan buat mereka. Itu sangat penting. Karena apa yang kita sampaikan, kita ajarkan, itu buat mereka adalah contoh yang bagus dari teladan dari pengajarnya gitu. Itu yang pasti. Kalau misalnya kita bilang jangan gampang marah, jangan gampang ini, tapi ternyata di depan mereka kita marah-marah sama orang, kita itu suatu hal yang sangat membuat mereka jadi sedih mungkin, kita nggak tahu. Tapi itulah yang penting saya ingatkan, kakak layan itu buat anak-anak, contoh itu dalam kehidupan kita sangat penting. Jadi berjadilah kakak layan yang memang benar-benar meresapi firman Tuhan, jadi sehingga apa yang kita sampaikan memang betul-betul tercermin dalam kehidupan kita. Itu aja. Ya, boleh saya Silakan, bicara? Pak Michael. Ya, saya terus terang terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pengayaan bagaimana kita menyampaikan akan pemaparan daripada topik bahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan saya salut buat Pak Jobrinson, buat Ibu Yana, juga buat yang lainnya, seperti terakhir tadi Pak Utan juga sudah memberikan masukan juga. Sebenarnya saya mau bicarakan juga seperti yang Pak Utan bicarakan tadi, bahwa memang kita yang terpenting buat kita sebagai kakak layan itu, kita adalah contoh atau teladan buat anak-anak kita. Nah, seperti tadi kan misalnya dikasih contoh, jangan marah, tapi kita juga marah. Dan nanti dibilang jangan sering-sering, jangan main handphone, tapi nanti juga misal mohon maaf, kakak layannya sambil ngajar main handphone juga. Kan jadi memang berat ini. Jadi memang anak itu kan dia melihat apa yang di depan dia gitu loh. Nah, tadi makanya juga saya boleh bilang, saya setuju juga dengan Mbak Rina tadi bilang bahwa ambil dulu pertanyaan yang kita bicarakan hari ini, bersyukur karena kebaikan Tuhan. Apa sih bersyukur itu? Ya kan? Tapi mungkin pertanyaan ini juga kita tidak bisa korelasikan ke anak kecil. Karena enggak mungkin dong dia terlalu berpikirnya agak-agak, oh ini artinya begini. Mungkin anak tanggung bisa dengan ada diskusi tadi seperti Ibu Yana bilang. Saya setuju. Jadi saya bilang, kalau boleh saya bilang, apa yang saya paparkan ini juga artinya tidak fokus dengan apa yang saya katakan. Karena saya selalu bilang, untuk pelayanan Pelkat PA itu perlu suatu penerapan yang sifatnya contoh-contoh langsung. Ya, jadi lebih banyak contoh seperti Ibu Yana tadi ada yang bilang juga, atau gambar Daud atau apa gitu kan, Daud ini sebagai sosok yang bagaimana. Jadi balik lagi terpulang daripada kakak layan kita. Dan saya yakin kakak layan dari Pelkat PA kita adalah orang-orang yang sangat berpengalaman dalam menyampaikan firman ke masing-masing anak layan, apakah itu anak kecil, anak tanggung, ataupun mungkin anak TK. Dan memang tidak gampang untuk menjadi pelayat PA. Seperti tadi Pak Utomo juga bilang, nggak gampang, memang. Jadi makanya saya pikir kita kembalikan lagi kepada kakak layan, bagaimana mereka menyampaikan apa yang menjadi topik bahasan pada saat itu, bahwa mensyukuri kebaikan Tuhan. Jadi bersyukur tuh bagaimana, ya kan? Tadi sudah dikasih contoh juga sama Pak Jobrinson, ya kan? Bersyukur kita itu kenapa? Karena badan kita sehat, bisa melakukan gerakan begini-gini itu. Jadi saya mau tekankan
lebih banyaklah kita memberikan penerapan kepada anak-anak lain kita dengan contoh-contoh saja. Kalau saya tadi menerangkan dalam arti dari sisi Alkitabiahnya aja, bahwa Mazmur 103 ayat 1 dan 2, kalau kita baca sampai 22 itu, di situ dibilang adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi bagaimana kita memuji Tuhan, kita bersyukur dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, sehingga kita boleh melanjutkan kehidupan kita hari ini dan juga di hari yang akan datang. Saya rasa itu saja. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pengayaan untuk diskusi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.